launching Transjateng di area di rute Kutoarjo, Terminal Borobudur. Insya Allah akan kita launching awal September besok. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di Maratama. Bener, jadi di sini ada bus Transjateng yang sudah datang di sini satu unit. Nanti setelah ini datang lagi satu unit. Jadi di sini nanti ada pelatihan driver Transjateng dan pelatihan mekanik untuk Transjateng. Jadi seperti apa nanti kita ikuti kegiatan hari ini. Monggo mungkin yang merapat silahkan dan bisa datang langsung ke sini. Oke, siap. Selamat pagi. Jadi teman-teman sekalian, untuk acara pagi ini adalah acara pelatihan dan pengarahan ke para pengemudi dan mekanik nanti dari tim Balai Transjateng. Jadi intinya nanti cara mengemudi yang benar, kemudian yang sopan santun dan lain-lainnya. Kemudian nanti dari ada mekaniknya Bumen Kerja Abadi atau Mitsubishi nanti akan mengarahkan cara untuk pastinya pengendara yang benar, karena mungkin dengan mobil baru jadi perlu pengarahan, jadi tidak ngawur, jadi seperti itu ya. Ada berapa unit Pak nanti yang datang Pak mungkin? Ini pagi ini kan ada dua untuk acara ini, kemudian nanti setelah acara ini nanti kita akan bersama-sama mengambil unit di New Armada.
Untuk driver tetap kemarin seperti kemarin 30 berapa Pak? 24 orang Pak untuk drivernya. 24 itu dari untuk pengemudi pastanya itu 21, kemudian yang 3 cadangan. Oke, mudah-mudahan acara ini lancar dan untuk mudah-mudahan kita bisa tanggal 1 kita bisa launching nanti diresmikan Pak Ganjar langsung, mudah-mudahan berjalan lancar Sesuai jadwal Pak ya? sesuai jadwal dan Amin. benar-benar menjadi transportasi yang dibutuhkan masyarakat sekarang, transportasi murah, nyaman, kemudian lancar dan tepat waktu. Amin. Siap, terima kasih Pak. arahan dan istilahnya masukan terhadap calon atau dari truk atau dari angkutan. Yang dari truk ada? Nggak ada. Bis antar kota ada? Angkat tangan, oke. Ya. Terus yang dari angkot, ya. Terus yang lainnya dari truk Pak. dari wah ya sip. Nah, udah Bapak sekalian, jadi panjenengan nanti kalau mengemudikan bis ini yang pertama dan utama harus bisa mengendalikan emosi. Karena bis ini kan ada timernya. Jadi misalnya di halte 1 ke halte 2 panjenengan harus sampai itu jam berapa. Jadi orang banter-banteran Mas. Karena ini memang untuk pelayanan masyarakat dalam rangka program Presiden untuk mengangkat destinasi wisata tingkat nasional. Nah, perlu panjenengan besok nanti tahun depan itu dekat stasiun Utarjo itu akan dibangun terminal tipe B milik provinsi. Harusnya tahun ini kan. Tapi karena ada COVID ini semuanya jadi agak kacau. Oke. Jadi nanti itu tanahnya dekat dekat Baliku karena disubsidi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi yang harus kita Bapak pahami. Yang ketiga, Ibu dan Bapak sekalian ini buhui kebak buhura penumpangnya bayarannya ajib Pak. Jadi rasa ngoyo lah, rasa ngoyo artinya bagaimana penumpang nyaman nanti bisa berjalan dengan baik. Ini besok dari pusat Gelonding-Gelonding itu akan ada koridor baru yaitu stasiun Utarjo Bandara. Tahu kapan tapi sudah ada wacana sana. Nanti Bandara Magelang atau Jambi ya Pak Yanto ya kita. Oke, jadi beberapa hal itu sudah Bapak sekalian. Tolong yang pertama kendalikan emosi. Nek emosinya belum stabil, mending matur karo operasional. Saya tak istirahat dulu lah. Tidak apa-apa itu kan Bapak. Jadi tidak sing kepenak, hatinya sing seneng, jenengan tidak suka ngomaki nyaman. Tidak ada beban, tidak ada aku butuh setor kami ini tidak, jenengan surat kami balik setoran. Ini saking penaknya loh Ibu dan Bapak sekalian. Jadi seorang pengemudi itu bagaimana menjalankan kendaraannya, diremi, rasa koplingi dan lain sebagainya. Walaupun
saya percaya panjenengan semua itu sudah mahir di angkutan itu, tapi seluk beluk daripada kantor panjenengan mungkin biar tahu juga apa yang akan dipaparkan dari tim PT Rejo Abadi, khususnya dari Mitsubishi. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Monggo. Selamat pagi Bapak-Bapak, perkenalkan kami dari tim Mitsubishi. Nama saya Ferry, biasa Ferry, dan rekan saya Saudara Danang. Kami dari tim Mitsubishi hanya untuk di sini untuk memperkenalkan cara berkendara dan dalam apa ya, mungkin kalau cara berkendara Bapak sudah paham cara mengendarai kendaraan, tapi untuk unit cutter ini beda dengan kendaraan yang lama cara pemakaiannya. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak-bapak mungkin sudah paham cara hidupkan mesin, sudah tahu ya, mungkin sama aja dengan kendaraan yang lain. Cuma di sini nanti mesin itu tidak masalah ya. Tapi untuk kantor ini ada baiknya sebelum mematikan mesin, kalau kita mau mesin bermasalah. Bagaimana mengendarai mobil berjalan, karena ini mobil terbaru untuk indikator mungkin Bapak sudah tahu. Biar semua Kalau ini paham. semisal waktu kita jalan, ini kan gambar indikator aki. Semisal kita mesin hidup, indikatornya menyala, berarti ada masalah di pengisian ya, siapa yang naik ke baterai atau tidak pengisian. Terus berjalan. pintu terbuka, kalau ini indikator pintunya Diatur, monggo. Sudah buka pintunya. Jelaskan Mas, untuk supaya tidak ini tombol timbul buka pintunya kan jaga jarak. saya yang tahu ini temperatur sini ya. Kalau mobil Kalau sudah dicek, sekarang Mas, itu temperatur pengemudi di untuk tengah. menyerahkan kepada direktur paling nanti kalau pas tagihan naik kendaraan nanti bis yang sudah dicek, pas tagihan dia di setengah lagi. untuk menyerahkan Kalau kepada yang direktur. kendaraan yang dulu mungkin di seperempat. Selanjutnya, Jadi kita tidak usah tanda penerima. khawatir kalau temperaturnya di setengah. Tapi Ini kalau sudah langsung sampai di pada titik merah direktur ini Bapak kita Wahyu. Masuk di kantor, serahkan. radiator di sana full system. Ngeceknya per unit selesai disuruh kerapat. Terus ini tekanan misal kalau nanti menyala berarti ada di masalah olinya, entah olinya kurang atau apa. Hal-hal yang paling penting Lebih baik kalau ini nyala ada kita tidak usah jalan, Bacal. panggil mekaniknya dobrak, kunci roda, tekanan udara kita Tapi jaga tidak ini mengaman. masuk. Terus ini rem, kalau kita tarik harusnya ini nyala. dan Dan kita sering kelengkapan kendaraan. posisi ada naik tapi kita tetap Depan jaga ada, kampasnya yang di pintunya bawah. ada, Sering komplit. Jadi kendaraan dalam posisi aktif dan tidak terkait untuk yang berangkat dari jepit.
Armada Tunajaya khawatir tidak ada. sampai di sini dipastikan tidak terjadi apa-apa, baik itu bentuk gurisan maupun apa saja. Untuk menyalakan lampu kan sini Pak. Ini lampu pertama. Hijau gabungan, Terus di lampu depan itu kan ada lampu fog, lampu bumper itu kita pakai yang ini. hijau gabungan. Nah, ini untuk memakan, ini untuk hidup. Jadi untuk pengemudi yang Terus lampu sudah mengirim pendek, atau sudah lampu jauh. selesai, mohon dokumen Untuk serahkan menyalakan lampu di kantor fog, lampu bumper, kita harus menyalakan lampu kota supaya bisa Ini kan ditangani langsung berita acara lampu perkembangan unit kendaraan. lampu bumpernya langsung nyala. Tapi kalau untuk mematikan ini khusus switch lampu bumper atau Oke, lampu kalau nanti itu sudah disusul 5 orang lagi, 5 orang lagi atau Kalau yang berapa, tapi mobil-mobil lama kan fisikal apa, jaga jarak lampu di rinting jarak nanti jadi kilo kita harus yang namanya menyalakan. ada masyarakat sekarang itu Tapi kalau ini enggak, terlalu posisi ya, off aja bisa. apalagi kita masuk ke media elektronik, medsos dan lain sebagainya, bila mana ada sedikit pun menjadikan satu problem bagi kita. Bahaya. Problemnya Terus karena kita siap ini melayani sosbrik, masyarakat. sosbrik sama Khususnya switch bumper. Kalau mau memakan air dimasuk bis. Ada. Di bawah. Nah ini kebetulan mantan Kadif Purworejo mengatakan karena ada koridor dari sosbrik pakai ini ya Pak. bandara Purworejo. Kalau punya kantor posisi kendaraan harus nyala dan posisi masuk gigi. Tapi kalau punya alat posisi netral, ini kan bisa. Ini bisa nyala. Nah, kalau kantor enggak. Kalau kantor posisi kita jalan, ini baru dinyalakan bisa. Tapi nggak boleh kopling yang menyentuh kaki nggak boleh menyentuh kopling sama gas. Kalau kami menyentuh kopling di main ini rem angin itu nggak bisa. Soalnya di kantor ada switchnya sendiri. Ketersediaan angkutan dari satu titik ke titik lain itu sebenarnya tanggung jawab. Namun ya pertama kali Misal kita mau mematikan mesin, kita udah berkeliling dan mau masuk garasi gitu, kita kadang kadang lebih baik swasta mematikan mesin. Jadi kita parkir, tarik rem, tunggu minimal 3 menit. 3 menit baru mesin dimatikan. Biar sirkulasi olinya yang di turbo sama mesin itu stabil. semua itu Nanti hanya awet untuk rakyat Indonesia. Ada pertanyaan, Pak? Untuk rakyat Indonesia. Untuk memanfaatkan mesin Hal-hal itu yang kira-kira kondisi AC dijadikan harusnya lebih baik dimatikan karena AC sudah mengandung beban. nah, Kalau berat, makanya sebelum mematikan sebelum mematikan mesin, posisi AC harus mati dulu. Terus posisi mau mematikan mesin, AC sudah dimatikan dulu. keuangan pembelajaran Untuk di total itu nanti 3 di menit dalam itu AC dimatikan, COVID, kita matikan penanganan mesin. COVID-19. makasih Pak. Oke. Yang untuk apa aja? Sudah menjadikan informasi. Kalau ini kita kurang paham ya Pak, ini Armada yang tahu, tapi ini Kurang jauh. kalau dilihat ini dari Jadi dari tim gugus tugas COVID Kabupaten Purworejo ini dipimpinkan Samping. karena Itu Pak. PT Oh, dan beberapa pegawai adalah blower ini satu PT interiornya ya. bergerak di bidang angkutan tidak dalam trayek Blower bareng. di Itu apa Pak? wilayah Oh, lampu depan dashboard ya. Siap. Minta tolong jangan dibuka Pak, panas sih. Kalau sudah mungkin semua nanti pengemudi itu menghadap Pak Direktur. Itu Bapak Pak. Wis mudeng. Menunggu. Sik. Nasi berdiri, dimakan, kita yang prihatin lagi. Nah, ini untuk yang berapa unit ini mau yang berat untuk bisa apa? Bareng-bareng.
Kalau pas ditanyakan penumpang AC-nya ya dimatikan pada Pak. Tetap kuat. Jadi kita pakainya gigi yang kecil aja, paling tidak gigi 2 lah. Kalau gigi 1 kan terlalu turah-turah. Sebenarnya gigi 1 itu untuk tanda mengerikan. Kalau pas medan kita biasanya kan akhirnya Selalu cuci tangan dan jaga jarak minimal 1 meter. L. Nah, terus kurang masuk, kita gerakkan sini. Nah, itu terus. Nah, itu kan posisi pas. Nah, itu. Kalau kurang keluar ya sini geser. Kurang dikru ya, nah, ini tidak bisa. Oh, bisa itu. Nah, itu tidak bisa. Oh, bisa. Jadi spionnya otomatis saja ya? Lampu itu gimana? Indikator ya, ini ya. Kita mulai dari indikator pengisian aki gambar angin. Ya, kalau kita posisi mesin hidup, ini Physical distancing alias jaga jarak agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dan bila nanti terupload dan dilihat oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah. Soalnya nanti kan Pak harus disetting dulu dengan anggar marga terkait ini. Oke, nanti kan di dalam ada running tag juga. Nanti mendekati titiknya itu dia bunyi kan. Ya, di tempat ini memang hari ini kita kumpulkan para calon pengemudi yang sudah diterima oleh PT Bablen Putra Manunggal yang selanjutnya siap mengoperasikan kendaraan angkutan Trans Jateng koridor Kutoarjo Borobudur. Untuk itu waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya secukupnya untuk dari Baletran yang akan memberikan paparan dan arahan terhadap pandangan semua. Siap? Semangat? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wahyu selaku Ketua dari Konsorsium, Pak Yanto, dan bapak-bapak serta ibu yang hadir di acara ini. Kami dari Balai Transportasi Jawa Tengah, saya Agus Payetno, sebelah kanan saya Pak Andi, lagi yang belakang Pak Sabto sama Pak Adit. Kita tujuannya di sini sebenarnya cuma sharing Pak, sebenarnya memberi gambaran ke bapak-bapak sama ibu kaitannya dengan operasional BT Trans Jateng. Kemarin kita tanggal 13 sampai 16 sudah melakukan pelatihan kepada kru kita di BPSDM Serondol. Karena rencana kalau nggak salah kita sudah membuat surat ke Bapak Gubernur tanggal 1 sampai tanggal 4 September untuk persiapan launching. Jadi kalau ntar sudah ada disposisi dari Pak Gubernur, nah, mungkin Bapak-Bapak sudah bisa langsung operasional. Karena setelah launching itu kan sudah kita anggap sebagai operasional. Maka itu ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebelum pelaksanaan launching, biar pada saat pelaksanaan antar operasional tidak ada kendala di lapangan. Pertama, bahwa pramudi di Trans Jateng itu harus memenuhi standar operasional yang sudah kita tentukan. Pertama, menggunakan seragam yang sudah ditentukan oleh konsorsium dari hari Senin sampai Minggu. Untuk pengaturannya monggo dari konsorsium dibuat jadwal hari Senin sampai Minggu apa aja, termasuk juga dengan ID card mohon tolong digunakan. Kemudian
perlu Bapak ketahui bahwa di tempat kita, ntar di lapangan ini ada petugas yang bertugas, yaitu terdiri dari koordinator lapangan, kemudian administrasi kantor, administrasi kasir, ada juga timer dan pengawas angkutan, dan juga ada lagi pramujasa. Dulu sebelum COVID itu pramujasa ikut di dalam kendaraan bareng dengan bapak-bapak sekalian sama ibu. Cuma pada saat kondisi ini sementara pramujasa masih di halte. Jadi mungkin mohon maaf kalau tadi bapak-bapak dalam mengoperasikan bis ini masih sendirian, mungkin bareng sama penumpang ya. Jadi tolong itu juga bapak-bapak bisa kerjasama dengan kru kita. Jadi kru kita nanti ada timer yang bertugas untuk memberatkan perjalanan. Jadi pada saat operasional itu bis kan ada 14. Kita bagi 7 dari Borobudur, 7 dari Kutoarjo. Nah, ntar bis itu akan berjalan sesuai dengan timetable yang sudah ditentukan, yang berhak memberangkatkan ntar dari timer kita. Jadi mungkin bapak-bapak ini tinggal nunggu dari timer kita aja. Pak, sudah waktunya berangkat. Nah, bapak-bapak boleh berangkat. Selama belum berangkat, silakan bapak-bapak bisa beristirahat. Ya. Dan jarak dari Kutoarjo sampai Borobudur kurang lebih 50 kilo lebih. Ya. Pun apa rutenya ya? Sudah ya? Sudah apa haltenya belum? Belum. Jadi mungkin kedepannya juga kita pengen bapak ini hafal halte-halte yang sudah kita pasang. Jadi sementara itu halte itu sekitar ada 40 di kanan kiri dari Kutoarjo sampai Borobudur. Sementara masih bentuk landasan, Pak, karena kemarin keterbatasan anggaran, jadi halte kita mungkin masih bentuk landasan sama ada rambu halte sama di dalam berhenti untuk lain. Ya. Maka mohon tolong itu juga dihafalin halte mana, karena halte kita kan bentuknya low entry, jadi rendah aja, jadi penumpang naik tangga di dalam bis. Ya. Kemudian pada saat mengemudi bus itu tolong juga dipedomani tentang batas kecepatan kendaraan. Ya. Karena di kita di operasional itu ada semacam sosmed atau layanan aduan selama 24 jam. Jadi aduan ini terbuka untuk masyarakat yang menyampaikan unek-uneknya kaitannya dengan operasional BT Tanjateng. Jadi kaitannya dengan pramujasa, pramudi, terus dengan prioritas kita. Jadi setiap ada komplain itu langsung masuk ke Pak Gubernur. Jadi tolong bapak-bapak pada saat memberikan itu batas kecepatan di pedomani ya. Jadi jangan ugal-ugalan, jangan siksa. Terus sesama bis BRT tidak boleh saling menyalip. Itu kan sudah ada nomor lambungnya. Jadi nanti bis itu diberangkatkan urut sesuai dengan headway yang sudah ditentukan. Dan selama dalam perjalanan tidak boleh berhenti selain di halte yang sudah kita tentukan. Contoh kasus, pada saat jalan ada penumpang pengen berhenti bukan di halte kita, kiri-kiri, ya tolong bapak-bapak sama ibu mungkin memberi ke penumpang itu dengan bahasa yang santun. Oke, maaf Pak, maaf Bu, nggak bisa berhenti kalau bukan di halte kita. Dan sabuk pengaman dipergunakan, dan selama mengemudikan itu tidak boleh memainkan HP. Oke. Karena pernah ada kejadian itu baru megang HP, ada penumpang difoto langsung di-share di aduan. Oke. Tolong, karena kita ini layanan kepada masyarakat. Terus layanan kita juga kalau kurang bagus apa kita share, kurangnya di mana. Ya. Kemudian di bis ini juga ntar kita batasi kapasitasnya, kita batasi 50. Mari kita kasihkan ke konsorsium untuk tanda bahwa tempat duduk ini tidak boleh diduduki. Tolong itu juga dicek apakah sudah ditempel atau belum. Saya lihat di bis ini belum tadi ini, di depan ini. Oke. Maka nanti pada saat launching kalau bisa sudah terpasang. Kemudian bis juga ini karena kaitan dengan COVID, tolong diperhatikan juga dengan penyemprotan
mungkin itu bukan tugasnya bapak-bapak ya, mungkin ada tugasnya dari krunya Pak Wahyu untuk melakukan penyemprotan di dalam bis BRT ini. Kemudian pada saat pagi hari itu bis berangkat dari garasi menuju ke baik Borobudur maupun Kutoarjo. Bapak maupun Ibu tidak boleh mengambil penumpang di jalan. Mengambil penumpangnya itu setelah start operasional, ya baik dari Borobudur maupun Kutoarjo. Ya, kalau begitu. Jadi kemarin yang rata-rata kemarin pegang AKDP, makanya yang kemarin yang di AKDP, tolong perilakunya sekarang diubah, kita megang ke BRT Transjateng. Jadi bapak-bapak ini nggak usah mikir penumpang, nggak usah oyak-oyakan. Ya. Kemudian pada saat operasional, tolong juga diperiksa juga dengan kelaikan kendaraan sebelum operasional. Ya. Karena di kita di BRT itu kita memprioritaskan masalah keselamatan, kenyamanan kepada masyarakat. Kalau bapak-bapak sangat diketahui bahwa tarif kita ini beda dengan yang AKDP. Untuk umum kita kenakan tarif 4.000, untuk pelajar, guru maupun veteran tarifnya 2.000. Jadi tarif ini flat, jauh dekat tetap harus gitu. Jadi kalau ntar ada penumpang biarpun naik jarak dekat tetap tarifnya sama. Ya. Kemudian pada saat awal operasional di tiap bis akan dilengkapi dengan semacam kayak data untuk perhitungan litase. Tolong data itu bapak-bapak isi sesuai dengan kondisi real di lapangan, karena data itu yang akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran dengan pihak konsorsium. Jadi ntar pada saat operasional di start awal terminal itu bapak-bapak tolong menulis kilometer awal, bisa dilihat di subdometer itu kan, kilometer awal sebelum operasional tolong ditulis. Setelah itu tolong dimintakan paraf dari timer kita. Oke, ntar yang di Borobudur ada timernya, di Kutoarjo juga ada timernya. Setelah itu yang dari Kutoarjo yang setelah itu jalan sampai Borobudur, setelah selesai sampai di terminal Borobudur ditulis juga kilometer akhir, terus minta paraf di timer kita. Jadi dari Kutoarjo sampai Borobudur jalan sekali kita hitung 1 rit. Tolong dilihat apa kilometernya itu sudah 50 atau kurang. Karena kalau kurang tidak kita hitung 1 rit, Pak. Jadi rencananya ntar operasional itu selama 6 rit. Jadi 3 PP baik Kutoarjo mau sampai ke Borobudur. Kemudian kita juga mohon ke bapak-bapak dan ibu bahwa pada saat operasional antar tolong jaga kondisi. Apabila bapak-bapak emang kurang fit atau tidak enak badan, bilang aja ke timer kita. Karena juga di jadwal ada pramudi cadangan. Nah, mungkin pramudi cadangan itu yang naik ke lambung. Kita nggak mau kondisi bapak-bapak yang kurang fit memaksakan untuk mengemudi. Karena di rute lain kalau emang ada pramudi yang barengan, tetap dari konsorsium itu ada pramudi cadangan, jadi nggak usah khawatir. Dan pada saat mengoperasikan di sini juga tolong emosi bapak-bapak itu dijaga. Jadi nanti kalau memang ada penumpang yang komplain atau gimana, tolong ditanggapi dengan santun, nggak usah terbawa emosi lah. Karena juga prinsip kita itu kan penumpang itu adalah raja. Karena kita prinsipnya itu di pelayanan. Karena ada beberapa rute yang menurut pramugari pramudi itu sudah ramah, tapi menurut penumpang ini, wah ini bahasanya kurang sopan gitu kan. Tetap diupload, disebut di sosmed, langsung menyebutkan nama pramudinya. Mungkin sementara ada yang mau bertanya, kita sharing aja Pak ini Pak. Karena kan waktu ini kan cuma tinggal seminggu lagi. Kita pengennya itu bapak-bapak persiapan kan udah siap. Jadi rencananya kan launching di Pendopo Bupati Kutoarjo. Mungkin ada yang mau bertanya? Enggak, mungkin dari Pak Andi ada tambahan lagi. Oh, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahi saja dari Pak Agus. Ini jumlahnya 24 ya Pak? Pak Bayu. Itu termasuk ibu-ibu? Ya. Wah, luar biasa. Itu Trans Jogja. Oh, Trans Jogja. Hanya saya ini Pramudi ini sudah artinya sudah pernah megang bis besar semua lah, bis besar rata-rata ya. Ada yang dari angkot mungkin ada ya. Satu dua ya, artinya kan kita harus nanti mungkin yang untuk angkot harus ada nanti ada tender. Karena kan antara angkot dengan bis yang agak besar ini butuh penyesuaian mungkin dengan haluannya apanya itu untuk angkot tuh biasa membutuhkan penyesuaian. Mungkin kalau dasar-dasar pengemudinya itu sama aja lah. Nah, mungkin yang perlu di ini Pak, layanan operasional kita nanti sesuai dengan SOP dan SPM ya. Jadi SOP-nya nanti berhentinya seperti apa, jalannya seperti apa itu harus saja sesuai dengan SOP dan SPM. Jadi kalau suhu udara pun itu kita sesuai SPM. Karena apa? Yang sudah disampaikan Pak Agus tadi, kalau tidak sesuai dengan SPM itu biasanya akan banyak laporan. Karena masalah kita itu ya ini bagus untuk kita, untuk pelayanan kita. Kita yang di Semarang Pak, contoh ya Semarang Gawen itu setiap harinya itu tidak lebih dari 10 Pak, lebih itu malah. Laporan itu selalu ada. Ini tapi bagus Pak, artinya pelayan kita akhirnya lebih bagus. Ya contoh kita bisa dibandingkan lah nanti, jadi kan kalau misalnya tidak ke Semarang kan ada Trans Semarang ya, nanti coba dibandingkan pelayanan mereka dengan pelayanan kita seperti apa. Ya ini karena kita komit untuk selalu memperbaiki kinerja kita. Terus kemudian terkait dengan kalau bapak-bapak ini semua, bapak ibu ini semua kan dari operator. Dan nanti kita ada yang sudah disebut Pak Agus tadi, kita ada pramujasa, timer, pengawas perjalanan di tengah-tengah itu sama koordinator layanan. Nah ini jenengan nanti juga walaupun secara tidak langsung itu menjadi bagian dari kita. Artinya ya nanti secara tidak langsung kita juga bisa kontrol. Artinya gini, kalau misalnya ada dari ini kan misalnya ini mungkin penyesuaian saja yang dulunya kejar setoran dan nanti kita tidak bisa oyak-oyakan karena apa, nanti kita sesuai dengan timetable jam perjalanan. Jadi tidak ada kata oyak-oyakan, balapan itu kita tidak ada. Nanti semua terkontrol. Terus kemudian terkait dengan halte kita yang ada di Purworejo ini karena menggunakan lodeng, bukan seperti yang di Semarang atau Kendal atau Purworejo yang tinggi. Karena mau tidak mau penumpang pasti akan naik di halte yang lodeng. Nah sedangkan yang di Purworejo ini karena hijack ya yang Semarang itu. Kalau yang di Purworejo ini lodeng, kemungkinan besar kita juga harus memberi pelajaran atau edukasi kepada masyarakat. Artinya kita tidak boleh menaikkan atau menurunkan penumpang di luar halte. Jadi kalau misalnya biasanya kan penumpang itu mintanya kan sesuai di tempat dia berhenti ya, Pak turun di sini. Ya biasanya kita mesti turun. Dan takutnya karena ini bisnya memakai low entry yang pendek,
Nah ini teman-teman ini terus berhentinya juga sembarangan. Dan nanti tolong kalau misalnya ada yang naik atau yang turun yang tidak sesuai halte, jangan ya, karena itu kita sama-sama belajar, masyarakatnya juga belajar, panjenengan juga belajar, karena insya Allah kalau panjenengan semua mungkin kalau sudah sesuai dengan aturan akan taati. Tapi kalau yang masyarakat ini, ya kalau nggak tahu, biasanya dia juga akan sakar pede. Contoh misalnya di pasar itu biasanya kita nggak akan dekat-dekat pasar haltenya. Kita biasanya ya jaraknya mungkin ada 100 meteran dari pasar. Nah kadang teman-teman masyarakat penumpang ini dia naiknya sembarangan. Nah ini tolong jangan dilayani. Karena apa? Nanti kalau misalnya ada yang nggak senang atau nggak suka, nanti akan menjadi laporan ke lapor hukum biasanya. Pokoknya kita sering mengingatkan, sering-seringlah berkomunikasi dengan teman-teman kru kita. Jadi kita harus sering komunikasi, jangan sampai salah paham atau nanti miskomunikasi, jangan sampai. Ya ini nanti mungkin di awal-awal mungkin ada banyak miss nanti. Tapi nanti seiring berjalan waktu akan sudah berjalan sesuai dengan SOP maupun SPM kita nanti. Gini Pak, nanti tolong ya, nanti mungkin kalau masih bingung bisa ditanyakan ya. Jadi kita terkait dengan operasional seperti apa, nanti banyak ditanyakan aja tidak apa-apa. Mungkin dari saya, tambahan dari saya cukup. Terima kasih Pak Gus. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin. Jadi kita pengennya bahwa pada saat ntar jalan sudah siap. Kemungkinan ntar pada saat launching mungkin ada dipilih pramudi sing megang untuk Pak Gubernur lagi pada saat launching. Jadi mungkin ibu yang pilih mungkin ya. Ya siap mungkin. Rencana sama mungkin 2 lagi untuk cadangan, yang mungkin ada 1, 2, 3 bis. Jadi pada saat launching itu kemungkinan ntar bisnya ada posisi di pendopo Bupati sama di Borobudur sama di Kota Arjo. Nah, jadi kalau enggak mungkin semuanya di pendopo. Kita sudah lihat di lapangan dulu. Karena hari ini kita jam 1 kan mau Zoom meeting untuk persiapan launching tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi, kita pengennya kenapa kita kesini dalam arti kita pengen sharing ke bapak-bapak sama ibu hal-hal yang berkaitan dengan operasional. Mungkin bapak ibu yang belum tahu silakan ditanyakan, dan nanti biar pada saat operasional sudah ada permasalahan. Karena di sosmed aduan itu yang kita sampaikan yang tidak, pertama bus tidak berhenti di halte, kemudian bus ugal-ugalan, jalannya zigzag, klakson keras, memotong jalan, dan menerobos traffic light. Jadi itu yang melaporkan mana masyarakat, karena kan bis BRT kan unik, lain dari yang lain Pak. Jadi yang mungkin antara Kota Borobudur kan bis ini kan baru AC, jadi sebenarnya bukan milik pemerintah, milik dari konsorsium, kan kerjasama dengan pemerintah. Makanya setiap pelayanan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan biasanya ada laporan dari masyarakat yang ke sosmed. Dan kita pengennya sini kalau bisa hal-hal yang sudah kita sampaikan tadi tolong ya jangan sampai terjadilah. Maksudnya prinsipnya Bapak Ibu nggak usah ngoyak penumpang, karena penumpang tarifnya itu masuknya ke kas daerah, bukan ke kantongnya konsorsium. Jadi tarif yang kita kenakan ke penumpang itu masuknya ke kas daerah, bukan kita. Dan kalau ada barang yang tertinggal di dalam bis, tolong dilaporkan ke timer kita. Biar nanti dilaporkan juga di admin kasir kita yang ada di ujung-ujung, baik di Borobudur maupun di Kota Arjo. Jadi 3 rute kita yang sudah berjalan, yaitu yang Tawang Bawen, dan Purwokerto Purbalingga, dan Semarang Kendal,
rata-rata setiap ada barangnya tertinggal pasti tetap aman Pak, karena kita simpan di kantor kita. Kemudian bagi yang merasa ketinggalan menunjukkan bukti kepemilikan dan serah terima itu kita foto sebagai dokumentasi. Jadi kita jamin bahwa barang yang tertinggal di tempat kita aman. Dan juga kapasitas ini kan cuma 50% gitu. Jadi kalau ntar, karena bapak ini tidak sama pramujasa, jadi kalau sudah 50% ya ada penumpang itu nggak usah dinaikkan, kasih kode aja bahwa itu bis sudah penuh gitu loh. Dan juga di halte kita kan ada pramujasa. Di pramujasa itu yang akan menginformasikan kepada penumpang bahwa tidak bisa naik karena bisnya penuh. Ya. Dan jangan lupa bapak-bapak tetap menggunakan masker selama mengoperasikan bis BRT. Ya. Karena ini masih kondisi COVID-19. Ya. Jadi dan dicek juga kotak P3K-nya di dalam bis, dengan tempat sampah. Nah, dicek juga pewangi di dalam bis. Kita karena selain bapak-bapak harus sudah ngecek, di timer kita juga ntar mau ngecek itu apa bis ini sudah siap operasional atau belum. Kemudian setiap ada trouble kendaraan, tolong sampaikan juga di petugas kita. Di petugas kita sudah ada mulai timer biar bisa diambil langkah untuk penanganannya. Kemudian kalau bapak-bapak ibu ntar mau operasional, tolong berangkatnya jangan mepet. Contoh kasus bis ini mau diberangkatkan jam 5, yang ntar dari bapak-bapak mau ibu ini yang pegang lambung 1 kan berangkat duluan, lambung 1 dan lambung 8 berangkatnya jangan jam 5. Jadi kalau bisa 10 menit sebelum berangkat sudah sampai di terminal Borobudur maupun Kutarjo. Karena itu memberikan waktu kepada petugas kita untuk melakukan pengecekan kendaraan, termasuk juga mengecek belangko-belangko yang sudah disediakan oleh konsorsium ada enggak. Jadi begitu juga apabila dari lambung awal ini berhalangan, ya tolong konfirmasi ke petugas kita. Kemudian yang lambung awal ini memberitahu kepada teman yang berangkat di lambung berikutnya. Contoh kasus lambung 1 berhalangan, tolong menyampaikan ke lambung 2 biar berangkat duluan. Biar timetable kita tidak terganggu. Karena pernah ada kejadian itu sudah waktunya jalan, bis ini belum sampai gitu. Tidak ada kabar dari pramudi maupun dari petugas di lapangan. Makanya kasihan. Jadi masyarakat ini tahunya bis kita itu timetable-nya tepat dan teratur. Jadi kenapa mereka menggunakan bis kita? Karena mereka yakin oh jam 5 ini kalau mau ke Borobudur sudah ada bis, nah, mereka tidak berangkat. Terutama untuk pelajar sama pegawai itu yang kasihan karena mereka biasanya jam 7 kan sudah harus masuk kantor itu. Tolong hal yang kita sampaikan tadi tolong diperhatikan. Terus apabila ada kerusakan juga di tengah jalan, mungkin belum nyampe ke ujung ada kerusakan, ya sampaikan aja. Biar petugas kita terus ada langkah-langkah mungkin informasi ke Sumet. Kemudian penumpang ini kan dari lambung 2 dialihkan ke lambung 3. Jadi penumpang istilahnya ini tidak keleweran gitu. Monggo yang model lagi ini kita sharing aja Pak Ibu. Mungkin kita pikirnya Bapak Ibu tahu kan, kalau Bapak Ibu nggak bertanya kan kita nggak tahu. Monggo kalau mau ada sampaikan aja. Oke, monggo Pak. Masalah barang tertinggal Pak. Sementara ini kan untuk pramujasanya tidak ikut. Dan posisi kita di depan. Sementara penumpang di belakang. Nah itu andai kata kita tidak bisa melihat barang yang tertinggal itu bagaimana Pak? Jadi kalau Bapak tahunya pas di tengah-tengah, tolong diberitahu di halte yang ada petugas kita Pak. Jadi sampaikan aja. Tapi kalau sudah sampai akhir tujuan baru tahu, sampaikan aja ke timernya. Biar timernya yang ambil langsung naruh di kantor kita yang di Borobudur maupun di Kutarjo. Jadi selama di perjalanan andai kata ada penumpang dia sudah turun, tapi kan kita tidak ada pramujasa di dalam, cuma kita sendiri. Nah kebetulan di grup penumpang yang
turun tadi Nggih. tertinggal Iya. suatu barang, tapi kita dalam posisi mengemudi, Iya. jadi kita kurang konsen ke belakang umpamanya. Iya. Nah itu andai kata barang itu tertinggal terus hilang pada saat kita sampai di halte, itu masih tanggung jawab driver atau penumpangnya, Pak? Jadi gini Pak, jadi kita meminimalisir kehilangan gitu. Jadi Iya, kita sudah Pak. tidak membebankan ke pramudi, karena pramujasa kita kan tidak dalam bis. Tapi kan kita meminimalisir kalau itu Bapak tahu, mungkin pas penungguan turun, mungkin bisa Bapak berhenti dulu, pindahkan barang itu ke depan dekat Bapak. Nggak apa-apa, karena bis berhenti kan bukan karena kemauan Bapak, tapi menyelamatkan barang yang tertinggal. Gitu. Tapi kalau Bapak nggak tahu dan barang itu hilang, ya mungkin bukan tanggung jawab Bapak. Gitu. Karena juga mungkin, makanya di setiap bis mungkin juga bisa kita ada running tag ada bunyi, tolong barang bawaan, mungkin sebelum turun diingatkan, tolong barang bawaannya jangan sampai ketinggalan. Gitu. Terus juga kita ada larangan untuk penumpang yang tidak boleh membawa barang yang berbau, Pak. Jangan sampai karena mengganggu penumpang yang lain. Makanya, tapi itu juga tanggung jawab dari pramugara kita mengingatkan penumpang bahwa kalau membawa barang minimal yang bisa dibawa penumpang itu sendiri, terus tidak mengganggu penumpang yang lain. Tuh. Nah, kalau yang mohon maaf, kalau yang bawa dari mungkin yang dari pasar bawa gitu, mohon maaf nggak bisa diangkut gitu. Karena takutnya mengganggu penumpang yang lain gitu loh. Kalau yang biasa ke pasar sih mungkin nggak masalah ya. Cuma kalau yang dari bau. Mungkin mau lagi mau tanya, mata sore benar lagi. Jadi itu kan biar Bapak tahu bahwa mana yang tahu jawab Bapak, mana yang enggak gitu loh. Dan tolong dalam membawa bis ini hati-hati. Karena kalau setiap yang kita tidak menginginkan, maksudnya kalau ada laka atau apa, yang rugi bapak-bapak satu sendiri, sama juga konsorsium. Karena kalau bis ini tidak beroperasi, kan tidak kita lakukan pembayaran. Nah, otomatis pembayaran yang ke konsorsium kan berkurang, gitu loh. Makanya tolong bawa bisnya hati-hati gitu loh. Kan juga kita tidak mengejar jumlah penumpang, harus kan enggak, penting dari Borobudur sampai Kutoarjo tanpa perlu ditentukan, Bapak menjalankan itu kan enak. Jadi beda dengan kemarin, kalau kemarin wah belum betul setoran, ngebut kan, sekarang enggak. Ya mau nyalip silakan, tapi kan kondisinya dalam kondisi aman. Nggak usah melanggar marka, trafik, dibuat enjoy aja lah. Kalau kira-kira dari Kutoarjo sampai Purworejo berapa lama gitu? Kira-kira timetable-nya waktu perjalanan? 1,5 jam. Normal gitu. Nah, jadi kan kalau 1,5 jam mungkin istirahat 4 jam, Bapak jalan lagi kan cukup gitu. Nah, karena kan jadwalnya kan yang ditentukan kan dari konsorsium. Kita cuma menentukan bahwa timetable mungkin operasional jam 5 mungkin atau jam 7. Kalau paling pagi sini mulai jam berapa gitu? Udah mulai banyak penumpang. Jam itu Pak? Jam 6 sudah gitu. Terus terakhir malam? Jam 5. Jam 9? Jam 5. Jam 5. Ya mungkin kita antar jam 5 mungkin sampai jam 7 jam 8 gitu ya. Karena juga kita masih melakukan survei Pak ini Pak. Maksudnya timetable yang tepat itu jam berapa. Termasuk juga kita kemarin ke Solo sama acaranya ini sama juga. Kita pengen dari pihak sana juga melakukan survei lapangan. Ya. Maksudnya jam sibuknya jam berapa, terus jam tidak sibuknya jam berapa. Jadi kita ntar mau menghitung timetable-nya. Jadi timetable itu kita atur dan nanti waktu perjalanan cukup, waktu istirahat bapak-bapak itu juga cukup gitu loh. Ya. Kalau prinsipnya kalau bapak capek, kalau aja sampaikan aja. Ya. Prinsip kita keselamatan dan kenyamanan kepada penumpang. Ya. Terus di dalam bis ini pengamen, pedagang asongan dan lain-lain selain itu tidak boleh naik Pak. Ya. Baik di terminal maupun selama perjalanan. Ya. Sama Nun Sewu Mangi kalau ada dari sedikit sampai naik, kalau ditarik dari tanggung jasa gitu, kita minta maaf gitu. Karena aturannya harus gitu Pak. Dan
tidak boleh ada penumpang yang duduk di depan pengemudi itu sambil bicara. Karena aturannya kan pengemudi tidak boleh sambil berbicara. Kenapa ini kita sampaikan? Karena biarpun itu kecil, banyak masyarakat yang mengawasi, Pak. Pernah ada kejadian, jadi pramudi ini sama istrinya duduk di depan, dipoto. Nah, pengemudi tak datang mengemudi sambil berbicara dengan penumpang, padahal sebenarnya istrinya. Makanya itu kan kita klarifikasi ke pramudi. Nah, maka ya alhamdulillah pramudinya bisa memahami sih, gitu kan. Karena ini kan tugas kita sebenarnya. Karena mungkin dari kita tidak ada masalah, cuma kalau dari yang lain kan, lihatnya, di sini kok sama dengan yang AKDP gitu kan, nggak enak masalah. Oke, ada lagi monggo yang mau tanyakan? Nanti aja Pak, nggak apa-apa. Ya. Sekarang kita Pak yang mau tanya Pak. Kalau misalnya tadi kan Bapak nggak bisa di pertanyaan, kalau misalnya ada barang tertinggal di mana? Tadi yang sudah disampaikan bagus. Kalau jenengan misalnya ada kesempatan ya diapakan dulu, nanti diserahkan ke timer. Kalau enggak biasanya kalau sampai di terminal tujuan itu nanti teman-teman akan ngecek Pak. Teman-teman timer atau prajurit jasa akan ngecek. Nah, nanti barangnya akan diserahkan ke admin kasir Pak. Dan nanti setelah itu disimpan. Nanti kalau misalnya ada yang melaporkan barangnya yang ketinggalan, itu nanti langsung ke kita. Jadi genap langsung aja dikasihkan ke teman-teman kita Pak. Kalau misalnya di perjalanan ya kita nggak minta ya. Terus biasanya mogok, sedangkan pramu jasa tidak ada. Kira-kira apa yang jenengan lakukan? Ada yang bisa jawab? Telepon kantor, Pak. Telepon? Kantor. Selain telepon kantor? Telepon timer Pak. Ya, bagus Pak. Jadi kita nanti sering komunikasi Pak ya. Artinya jenengan juga komunikasi dengan operator, dengan kantor, juga dengan teman-teman kita. Jadi nanti segala sesuatunya harus dilaporkan Pak ya. Jadi semuanya biar tahu. Kalau misalnya ada apa-apa nanti biar misalnya kantor tidak bisa dihubungi, nah nanti teman-teman pramu jasa atau timer bisa dihubungi. Dan nanti dari komunikasi itu akan ditindaklanjuti seperti apa? Apakah hanya perlu kirim storing atau gimana? Kalau misalnya tidak bisa kan berarti harus dibawa ke pool lagi kan? Ya sebenarnya itu aja Pak. Enggak ada lagi. Kita sampaikan juga bahwa tolong antar bapak-bapak sampai ibu ini hafal rutenya dari Kota Raja sampai Bogor, rute bis ini lewat mana? Karena pernah ada kejadian setelah launching itu yang di rute lain ini pramudinya nggak hafal Pak. Jadi dia berjalan semaunya dia, makanya kita ketahuan setelah nyampe di ujung, ternyata kilometernya nggak sesuai. Jadi kita kasih peringatan, ya. Jadi tolong ini mumpung masih sekitar 1 minggu lagi, mungkin bukan sudah siap dicermati juga rute-rutenya, termasuk halte kita. Ya. Kita di nanti kita juga sudah menyebutkan haltenya, mungkin halte di Loano, halte mana itu sudah menyebutkan, maka Bapak mungkin kalau itu nggak apa, bisa sambil di Ranitek itu sambil memperhatikan di Ranitek, karena desain kita itu sebenarnya masih belum bentuk halte Pak. Jadi kalau orang kita jalan nggak mencermati nggak kelihatan, karena cuma bentuk landasan sama rambu halte sama dilarang berhenti untuk bis. Jadi tolong dicermati karena jangan sampai karena bapak-bapak nggak hafal melewati halte itu gitu, soalnya ngelok gitu loh, padahal di situ ada penumpangnya gitu. Nah itu kan termasuk ntar ada komplain dari masyarakat gitu lah. Kemudian karena ini load day, kemungkinan jarak antara halte ke bis untuk penumpang naik tidak ada masalah, karena kemarin yang bentuknya bis kita yang 3 rute bentuknya high tech Pak. Jadi kalau merapatnya ke halte itu tidak terlalu, maksudnya tidak pas benar, kasihan penumpangnya.
sampai melangkahnya kejauhan gitu loh. Ya. Mungkin yang mau saya sampaikan cukup ya. September siap operasional ya. Ya, kita juga minta kantor bapak-bapak ini kerjasama dengan kru kita ya. Kalau kru kita ada tindakan yang kurang baik gimana, sampaikan aja ke kita. Misalnya silahkan dicerita ke gimana. Kita juga kalau emang itu benar, ntar juga kita kasih pemberitahuan ke kru kita. Karena ntar yang bertugas di lapangan bapak-bapak dengan kru kita yang di sini. Ya, kalau kita sih posisinya di Semarang. Paling kita ke lapangan paling sebulan sekali gitu, ya. Jadi tolong kerjasamanya kalau bisa nomor HP-nya ntar bisa dikasihkan ke kelola kita. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa saling kontak-kontakan. Atau mungkin juga ntar terbentuk grup. Nah, Pramudi ini dengan grup kita. Jadi kalau ada apa-apa atau mau informasi kan bisa di-share. Jadi kru kita juga tahu, tetap ada solusi. Jadi tetap operasional itu tidak ada masalah. Ya, jadi karena ini bis belum ada cadangannya, ya tolong bisnya dijaga. Karena kita operasional sebulan itu full Pak, dari Senin sampai Minggu, tidak ada istirahatnya bis ini. Bis ini istirahat cuma kalau masuk garasi. Ya, tolong dijaga perilaku pengemudinya. Jadi kalau bisa dibuat awet lah. Ya. Kalau bisnya ini awet kan juga yang senang kan bapak-bapak sendiri. Jadi mungkin servisnya bisa agak berkurang. Ya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada tutur kata yang kurang berkenan. Prinsip kita pengennya rute BRT Purworejo Kutarjo ini bisa lebih bagus dari 3 rute yang sudah berjalan. Ya, karena kalau kita itu dipantau oleh masyarakat sama Pak Gubernur. Ya. Kalau mungkin operasinya bagus kan bisa kemungkinan kalau penuhnya penuh kan ada penambahan rute atau mungkin penambahan bis. Ya. Yang penting ada terukur yang jelas. Tapi kalau pelayanan kurang bagus, ya kasihan lah, kan subsidi ini kan sudah tepat sasaran ya. Kita sampaikan ke pengusaha umum, subsidi juga ke masyarakat ya. Kalau tidak ada benar lagi kanjukan, saya kembalikan ke Pak Yanto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Agus juga Bapak yang telah memberikan paparan. Jelas ya Mas? Jelas? Jadi Bapak Agus dan Baletran ini mempunyai pegawai khusus yang dari Baletran yang langsung nanti itu sing ngawasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dari Pak Gubernur. Sedangkan jenengan kuwi pegawai ini PT Bagelen Putra Manunggal. Jadi kedua belah pihak ini harus bersinergi di lapangan, tetapi juga saling mengawasi. Jadi nek jenengan bekerja tidak sesuai dengan SPM standar pelayanan minimal dan standar pelayanan perusahaan SOP-nya, nah ini jenengan nanti jenengan akibatnya dilaporkan oleh rekan-rekan sekolah Baletran, akibatnya sing kena elek PT. Nggih. Begitu juga nek ada karyawan dari Baletran kok bekerjanya tidak sesuai dengan SOP dan SPM, dengan lapor kepada mereka akan kena sanksi sendiri dari Baletran. Nah, makanya bersinergi, tapi bersinergi dalam kebaikan, bukan bersinergi dalam apa-apa atau luweh lah podo-podo. Nah, ini bahaya karena di pihak ketiga masyarakat sekarang itu lewat medsos, lewat SMS, lewat apa saja bisa langsung sampai Pak Gubernur, bisa sampai Pak Kepala Dinas Perhubungan, baik Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten maupun Kabupaten 2 kabupaten dan lain sebagainya. Maka untuk itu
betul yang disampaikan bapak-bapak tadi, apa toh yang menjadi keluhan panjenengan semua. Ini tadi suruh menanyakan itu masalahnya seperti itu. Sementara kita ini karena memang ini pakai pakai dek bawah, dek rendah, ini akan terjadi banyak kesalahan miskomunikasi, apalagi dengan jalur yang berhimpitan. Maka dari awal selalu saya sampaikan bahwa ini adalah bukan menggusur, hanya menggeser. Karena bapak-bapak ini dari Provinsi Jawa Tengah ini akan melaksanakan sesuai undang-undang lalu lintas, pembukaan undang-undang lalu lintas, bahwa angkutan, ketersediaan angkutan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Gitu. Jadi ini dengan alhamdulillah. Jadi kalau dulu bekerja sama dengan swasta, ono PT ataupun perorangan yang melibatkan diri untuk menjadi motivator angkutan di Indonesia ini, tapi sekarang mulailah pemerintah melaksanakan kewajibannya. Ini tidak tertutup kemungkinan besok itu yang programnya dari Kementerian Perhubungan Pusat itu akan ada tram juga antar kota, antar provinsi. Contoh soal nanti bandara sampai di Purworejo dan lain sebagainya. Ini mungkin anggarannya pakai pusat, mungkin juga ada kerjasama antara Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Makanya kami mohon jenengan selaku leader dari PT Baglen, ujung tombaknya dari PT Baglen, saya harap bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Karena kelangsungan PT Baglen kepercayaan dari Balitram itu adalah piring nasi panjenengan semua. Kalau nanti terjadi evaluasi dan lain sebagainya kan yang rugi kita semua. Jadi ini yang paling pahit. Kenapa saya sampaikan paling pahit? Kalau dengan desa DJKB, jadi akhirnya kepercayaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada PT Baglen yang melalui Balitram itu hilanglah. Maka dari itu ada masukan dari bapak-bapak Balitram ini, panjenengan opo to unek-unek sing disampaikan kok urung ngono. Nah, contoh soal sebetulnya ada pertanyaan, Pak, ini larak launching kapan? Ngenteni wis suwe, gitu? Iya, kalau bapak mengatakan ini pasti Pak Gubernur meluncing September itu dari 10 dino, gitu. 2, halte yang tadinya dikatakan bahwasanya nanti pramu jasa itu berdiri di halte, kok halte ini udah UP kan masih jadi pertanyaan panjenengan. Kok rampung 10 dino kan begitu? Ini kan jadi satu pertanyaan. Terus halte ini sekarang halte itu sudah ada yang wis di godak-godak pakai cor-coran, tetapi tindak lanjutnya kan belum tahu. Nah ini ya mekanisme kok ngerti-ngerti nek memang dari provinsi sudah siap nih garis pasang begini esok launching ya bisa terjadi. Karena di situ masa nek udang penumpangnya orang-orang Kiyuban padahal tujuan halte, ya tidak? Mungkin apa dari Jomblo? Ini kan masih satu pertanyaan kok. Loh memang nek jenengan ya mau tidak mau apa yang disampaikan tadi, kok nek pas masa nek mandek nang halte temere ra ono apa sing dodol kartis ora ono. Yang kedua, kok dilarang bergokok nang ngono enggak ngerti Pak munggah ora kok piye. Kan begitu. Karena pramu jasanya itu tidak ikut kendaraan. Karena sekarang baru melaksanakan protokol kesehatan dan tidak terjadi umpel-umpelan di dalam bis. Yang ngatur adalah pramu jasa. Jadi pramu jasa itu melihat bis wis nang kono wis kebak, berarti mohon maaf bapak-bapak sing nunggu teng mriki niki karena sesuai protokol kesehatan bis tidak berhenti di halte ini. Ini yang punya kewenangan adalah dari Balitram provinsi, bukan panjenengan. Dumeh jenengan nang kono ngadeg ana penumpang sedulure wis karo sedulure bayar kok ya isih dibablaske ora di jiko, kan begitu. Itu kan juga jadi satu pertanyaan. Iya yang umat, kayak ponakanku karo
lekku do bogok nang halte kono ning penumpangku wis penuh. Sedangkan Pramujasa mengatakan los, terus bablas. Karena ini kemenangan dari Pramujasa. Nah nanti jawaban kepada lekne panjenengan, adik panjenengan, sedulur sampean dan dianggap tidak egois. Karena sudah saya katakan bahwasanya pengemudi Trans Jateng ini adalah harus egois. Perlu kanca nasak bobon ora kena munggahke, perlu sedulur ora kena munggahke. Apalagi perlu kecelakaan saja ya Pak. Wajibannya dengan nulungi, dengan hanya kudu laporan ke kantor atau orang yang terdekat dari sini dengan laporan untuk segera merapatkan ke TKP kejadian. Tidak boleh juga dengan wah ini misalnya juga aku tak mandek dhisik, itu tidak boleh. Apa yang disampaikan ini adalah pelayanan umum. Jadi kepinginnya Pak Ganjar Pranowo selaku gubernur itu arah memanjakan, memuliakan, mengutamakan masyarakat Jawa Tengah supaya ben nikmat. Makanya beliau menganggarkan anggaran untuk kepentingan angkutan umum ini bagi masyarakatnya dengan harga yang semurah-murahnya, dengan perhitungan 4.000 itu dapat subsidi itu untuk masyarakat. Semoga ini nanti juga akan terjadi di koridor-koridor lain. Kalaupun semua koridor-koridor ini bisa menjalankan dengan baik visi misi dari Bapak Gubernur Jawa Tengah. Something at the edge of space, calling us to fly.
BRT Trans Jateng Purworejo Kutoarjo. Iya. Semoga dalam pelaksanaan launching berjalan sesuai rencana. Amin. Ini untuk melayani masyarakat ini. Oke. Good looking. Ini untuk yang Penyandang disabilitas. cacat ini. Ya, disabilitas, Pak. Iya, disabilitas. Pak, bagaimana, Pak? Boleh tanya-tanya atau gimana nih? Nggak usah aja. Udah usah. Nggak boleh. Siap. Improvisasi. Oke. Tapi mobilnya dibuat ke depan biar nyaman karena jaraknya kan jauh, Naik turun ya. 10 km. Kalau yang rute lain kan berbeda. Ada, Pak. Yes. Yes, Tambahin apa? Dan kenal lagi, tambahin. Kan di pamer nih anaknya aku. Wah, keren sekali ini. Tapi ini untuk disabilitas nggak difabel. Nanti kan kalau difabel di sini ini biar dipakai. Jadi buat Tapi ketika nggak ada difabel dipakai ya ini. Boleh. Ya ini kan fleksibel sih sebenarnya. khusus. Stikernya nanti Tunggu akan masang. Orang ini kalau 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 16 tambah 4, 20. Berarti kapasitas tempat duduk ada 20. Terus yang berdiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kapasitas yang berdiri 10 Tambah 20. Jadi total 30. Oke. Sobat Trans Jateng, nantikan launching Trans Jateng di area di rute Kutoarjo Terminal Borobudur. Insya Allah akan kita launching awal September besok. Mudah-mudahan adanya Trans Jateng di wilayah Purworejo ini dapat menjadi sarana transportasi yang aman, yang nyaman, dan dapat diandalkan serta murah yang bisa dipakai oleh masyarakat di wilayah Magelang dan Purworejo. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Oke, sebentar lagi kita akan mencoba Trans Jateng bersama Pak Wahyu dan kru keliling-keliling alun Pak ya? Keliling alun-alun ya sebagian Purworejo. Oke, siap, kita coba. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echo
wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, yang dingin mas. Nah, yang dingin. Nanti sini apa? Oke, di sini ini ada bus. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. Jadi kita keliling apa namanya? Alun Purworejo dengan menggunakan bis Trans Jateng. Jadi alhamdulillah kita sudah keliling-keliling menggunakan bis Trans Jateng. Ini sekarang kita berhenti di depan apa namanya Masjid Agung Purworejo. Jadi seperti itu. Ini pada belum ada yang tahu kalau ini bis Trans Jateng kebanggaan Purworejo. Trans Jateng kebanggaan Purworejo Pak ya? Ya, kebanggaan Purworejo, dan nantinya akan keliling dari stasiun Kutoarjo menuju Borobudur hanya 4.000. Hanya 4.000 Pak ya? 4.000. Oke, mantap. Rencana tanggal berapa kalau dari diupayakan? Launching antara tanggal 1 sampai tanggal 4. Jadi nanti ditunggu saja kita pas di tanggal 1-nya atau tanggal antara 1 sampai 4 ya? Oke, siap. Makasih. Mantap banget Pak, enak banget tadi. Nanti launching Pak Gubernur langsung di pendopo Bupati. Oh, siap. Pelanggaran itu. Oke, mantap. Siap, mantap. Terima kasih. Bagaimana mengemudi Trans Jateng tadi Mas? Enak Pak. Kebanggaan ya Mas, pertama kali untuk keliling Purworejo Mas ya? Banggaan sekali bisa keliling pertama kali Pak. Mas apa Mas namanya? Anur Rohman. Mas Anur Rohman, oke siap. Harapannya gimana Mas ke depannya Mas? Ya lebih maju. Gitu ya? Oke siap, makasih Mas ya. What you want? Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. Jadi sekian aja untuk hari ini kita trip menggunakan Trans Jateng, walaupun hanya kita putar-putar di Alun Purworejo. Semoga Trans Jateng disukai seluruh warga.